Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahabat yang dirahmati Allah, banyak dari kita yang menghafalkan Al-Qur'an menghadapi tantangan rintangan yang berbagai macam. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang besar, ada yang kecil, macam-macam yang kita hadapi. Ada yang akhirnya setelah menghadapi rintangan tadi berguguran di tengah jalan. Gak sanggup menyerah kemudian menghafalkan Al-Quran. Ada yang sampai berpendapat setelah menjalani menghafalkan Al-Quran, ternyata menghafalkan Al-Quran itu susah, sulit katanya. Setelah menghafalkan Al-Quran beberapa juz atau setelah menghafalkan beberapa pekan atau beberapa bulan, kemudian dia berkesimpulan ternyata nggak mudah menghafalkan Al-Quran itu, ternyata sulit katanya. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, benarkah pendapat-pendapat seperti ini yang mengatakan menghafal Al-Quran itu penuh tantangan, rintangan atau sulit atau susah gitu? Benarkah seperti itu? Padahal Allah telah menyampaikan di dalam surat Al-Qamar diulang sampai 4 kali di ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk menjadi pelajaran, maka siapakah yang hendak mengambil pelajaran? Begitu juga Allah sampaikan di surat Toha ayat 2-nya. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha, tidaklah kami turunkan Al-Qur'an ini kepadamu untuk menyulitkan. Tapi apa? Illa tadzkiratan liman yakhsha, kecuali menjadi pelajaran bagi yang takut. Allah sampai mengulang-ulang bahwa Al-Quran ini mudah, Al-Quran ini gampang untuk dipelajari dan dihafalkan. Tapi kenapa kemudian setelah kita atau tidak ada kenalan kita menghafalkan Al-Quran, kemudian berkesimpulan menghafalkan Al-Quran itu susah, sulit. Padahal Allah menyampaikan mudah, gampang. Maka siapa yang salah? Atau siapa yang benar di antara dua pendapat ini? Nah, sahabat yang dirahmati Allah, tentunya apa yang Allah sampaikan itu pasti benar kan ya, pasti benar. Ketika menutup baca Al-Quran aja kita mengatakan sadaqallahul azim. Nah, benar Allah dengan segala firman-Nya kalau diterjemahkan seperti itu kan ya. Allah juga mengatakan waman asdaqu minallahi hadisa waman asdaqu minallahi qila. Dan tidak ada yang lebih benar daripada Allah perkataan ataupun ucapannya. Pasti yang paling benar ucapan dan perkataan itu adalah ucapan dan perkataan Allah. Allah juga mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Maka sahabat yang dirahmati Allah, tentunya menghafalkan Al-Quran ini pastinya mudah, gampang. Kalau ternyata kita atau anak kita atau kenalan kita menghadapi kesulitan, tantangan menghafalkan Al-Quran, maka bukan apa yang Allah sampaikan ini salah, tapi ada catatannya. Ada catatannya. Ada catatannya, menghafalkan Al-Quran itu mudah asal. Nah, catatannya seperti itu ya. Maka catatan yang pertama, sahabat yang dirahmati Allah, menghafalkan Al-Quran itu mudah asal kita melibatkan Allah. Menghafalkan Al-Quran itu mudah asal kita selalu bersama dengan Allah. Catatan pertama sih itu, sahabat ya. Selama kita bersama Allah, selama kita melibatkan Allah, selama kita minta selalu pertolongan Allah, maka menghafalkan Al-Quran itu akan selalu mudah, nggak akan ada sulitnya. Karena saya sudah mengalami, sahabat yang dirahmati Allah, kemudahan menghafalkan Al-Quran ini. Banyak hal-hal yang di luar akal, di luar nalar kita, tiba-tiba terjadi, tiba-tiba kita bisa. Karena kita melibatkan Allah. Kenapa hal seperti ini bisa kita simpulkan ketika melibatkan Allah kemudian menghafalkan Al-Quran itu mudah? Karena di dalam surat Al-Qamar yang Allah ulang 4 kali tadi Allah menyampaikan walaqad yassarna, dan sungguh telah kami mudahkan. Yang bikin mudah siapa? Kami, katanya Allah. Allah yang bikin kita mudah, bukan diri kita sendiri. Kalau kita merasa diri kita cerdas, kemudian kita merasa akan gampang menghafalkan Al-Quran, hafalkan aja tuh Al-Quran. Nggak akan bisa kita selesai. Nggak akan sanggup kita menghafalkan tuh Al-Quran. Karena yang kita lihat, kita pandang adalah diri kita. Bahwa kita cerdas, kita pintar, kita pasti bisa. Nggak akan bisa. Karena berarti kita di situ berlepas diri dari pertolongan Allah. Padahal yang bikin mudah tadi adalah Allah, bukan diri kita sendiri. Yang bisa membuat kita mudah tadi adalah Allah, bukan diri kita sendiri.
Tapi selemah apapun ingatan kita, seidiot apapun kita, autis sekalipun kita, belita sekalipun kita, kalau kita menghafalkan Al-Quran melibatkan Allah, kalau balita berarti orang tuanya yang melibatkan Allah, ya balitanya sih mungkin belum paham, tapi orang tuanya yang melibatkan Allah, maka Allah yang akan memudahkan kita, memudahkan anak kita menghafalkan Al-Quran itu. Allah yang akan memudahkannya. Asal kita sadar, yakin terus nih, saat menghafalkan Al-Quran, minta pertolongan terus sama Allah. Kita menghafalkan Al-Quran itu, kita sadar bahwa ini kita bisa menghafalkannya dengan pertolongan Allah. Kemudian setelah menghafal, kita bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Niscaya kita akan terus-terusan mengalami atau mendapatkan kemudahan itu. Tapi selama yang kita lihat adalah diri kita sendiri, kita nggak akan bisa. Makanya kemudian kebanyakan orang, banyak sekali orang yang menghafalkan Al-Quran kemudian berguguran di tengah jalan. Dia merasa susah, sulit menghafalkan Al-Quran karena yang dilihatnya adalah dirinya. Dia nggak bisa ngapal. Nah, kayak gitu kan ya. Saya nyerah. Kenapa dia nyerah? Karena dia ngelihat dirinya nggak sanggup. Saya angkat tangan. Kenapa dia angkat tangan? Karena dia melihat dirinya nggak akan bisa. Tapi kalau dia lihat kekuasaan Allah, yang dia perhatikan adalah kemahakuasaan Allah, maka apa yang nggak bisa? Jangankan dirinya, alam semesta yang begitu besarnya ini saja, Allah sanggup menciptakan dan menjaga dan merawatnya. Apalagi cuma memasukkan Al-Quran yang 30 juz itu ke dalam pikiran kita. Sangat mudah dan gampang sekali, sahabat. Maka libatkan Allah terus dalam proses menghafal ini. Sadari bahwa yang bisa bikin mudah itu bukan diri kita, tapi adalah Allah saja. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan. Kami, katanya Allah yang bikin mudah itu, bukan diri kalian. Nah yang kedua, sahabat, menghafal Al-Quran itu mudah asal ikhlas, catatannya. Asal ikhlas. Selama kita bisa menjaga keikhlasan kita dalam menghafalkan Al-Quran, kita selalu mengarahkan hati kita, kita selalu mengarahkan pikiran kita bahwa kita menghafalkan Al-Quran ini adalah lillah, karena Allah, untuk mendapatkan ridha Allah, untuk libtigo awajhillah, illa btigo awajhillah, untuk mendapatkan ridho, kasih sayangnya, cintanya Allah, maka selama itu kita akan mendapatkan kemudahan dan pertolongan dari Allah. Karena syarat untuk Allah nolong kita, untuk kita mendapatkan yassarna, adalah kita harus ikhlas. Selama kita tidak ikhlas, kita nggak akan mendapatkan yassarna atau kemudahan dari Allah ini. Karena pertolongan Allah akan berbarengan dengan keikhlasan seseorang. Semakin ikhlas seseorang, maka Allah akan semakin besar menurunkan pertolongannya kepadanya. Dan ingat sahabat, kita nggak akan bisa istiqomah tanpa keikhlasan ini. Kalau kita mengharapkan dunia dari hafalan Al-Quran kita, niscaya nanti setelah yang kita dapatkan itu sudah kita dapatkan, dunia yang kita inginkan itu sudah kita dapatkan, niscaya hafalan itu akan kita tinggalkan. Kita pengen menang MTQ misalnya. Setelah kita menang MTQ, kita udah diumrohkan, dihajikan, kita sudah mendapat juara 1, kita mendapatkan hadiah yang macam-macam, niscaya kita akan tinggalkan tuh Al-Quran. Maka tidak terjaga kemudian Al-Quran itu dalam pikiran dan hati kita sampai akhir hayat. Maka keikhlasan inilah yang akan menjaga Al-Quran itu sampai akhir hayat kita. Sampai kapanpun kita akan selalu bersama Al-Quran, asal kita selalu ikhlas. Maka jaga terus niat kita ini sahabat dalam menghafalkan Al-Quran. Jangan sampai melenceng sedikit pun. Niatkan ini memang karena Allah, atau kita pengen mendapatkan kedudukan yang tinggi nanti di akhirat kelak, atau kita pengen mendapatkan surganya Allah, atau kita ingin terhindar dari api neraka, niatkan untuk niat Allah dan akhirat gitu ya. Niscaya Allah akan turunkan pertolongannya kepada kita. Tapi kita selama masih ada niat-niat duniawi, kita pengen dipuji orang lain, kita pengen dilihat hebat sama orang lain, kita pengen dipuji oleh guru kita, pengen kita mendapatkan peringkat atau ranking yang tinggi di kelas kita, maka pertolongan Allah akan terhalang datang kepada kita. Nah yang ketiga, sahabat, menghafalkan Al-Quran ini mudah, asal kita niatnya, atau asal kita
menghafalkan Al-Quran ini untuk menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran, pembimbing dalam kehidupan kita, mentor dalam kehidupan kita, imam dalam kehidupan kita. Waja'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Kita mengharap Al-Quran ini menjadi imam dalam kehidupan kita, yang membimbing kehidupan kita. Kalau kita pengen menghafalkan Al-Quran cuma sekedar menghafalkan saja, maka kita nggak akan mendapatkan kemudahan itu. Kalau kita cuma sekadar menghafalkan Al-Quran agar 30 juz itu ada dalam pikiran dan hati kita, nggak akan kita mendapatkan kemudahan itu. Tapi niatkan kemudian kita menghafalkan Al-Quran ini agar kemudian kita tahu kandungan Al-Quran, agar kemudian kita faham isi Al-Quran, agar kemudian kita bisa mengamalkan isi Al-Quran, agar kemudian kita bisa mendakwahkan, menyampaikan kandungan Al-Quran kepada seluruh manusia. Niatkan seperti itu, sahabat. Karena Allah menyampaikan tadi, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran ini untuk menjadi pelajaran. Maka siapa yang ingin mengambil pelajaran? Mudahnya untuk menjadi pelajaran. Nah, menghafal itu memang bagian dari pelajaran, tapi cuma satu bagian saja dari pelajaran itu. Maka tapaki atau niatkan kemudian kita untuk menapaki langkah-langkah berikutnya sebagai pelajaran dalam kehidupan kita ini. Begitu juga Allah sampaikan dalam surat Toha, sambungannya tadi kan, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an ini kepadamu wahai Muhammad untuk menyulitkanmu, kecuali pelajaran bagi yang takut. Maka catatannya apa lagi tadi? Samakan menjadi pelajaran. Kalau kita niatkan belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran ini, agar kemudian hidup kita lebih terbimbing, lebih terjaga dengan Al-Quran, agar kita paham isi Al-Quran, agar kita bisa mengamalkan kandungan Al-Quran, agar kita bisa mendakwahkan kandungan Al-Quran, maka akan Allah mudahkan kita dalam menghafalkan Al-Quran ini. Jangan cuma sekedar berhenti pada menghafal saja. Apalagi pengen mendapatkan prestise dalam hafalan kita. Jangan. Tapi niatkan kemudian, hafalan ini hanya adalah langkah pertama, hanya adalah jembatan untuk kita bisa lebih baik lagi, lebih maksimal lagi berinteraksi dengan Al-Quran. Demikian dulu sahabat yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Catatan menghafal Al-Quran itu mudah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.